Assalamualaikum Mbak, saya dari Pas News Puskesmas Ampenan, pengen menanyakan sedikit tentang pelayanan kefarmasian. Gimana pelayanan kefarmasian pada saat pandemi COVID-19 beberapa bulan ini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk sahabat Puskesmas Ampenan yang ada di rumah. Jadi untuk pelayanan kefarmasian di Puskesmas Ampenan selama pandemi ini, untuk yang pertama yang masih bulan Maret sampai bulan Mei kalau nggak salah ya, itu yang lagi banyaknya kasus terkonfirmasi positif, itu kita apotek itu dibagi 3. Jadi ada yang di poli dalam, terus yang di poli screening itu kita ada di luar, dan yang di apotek gitu. Tapi karena sudah berkurangnya pasien, banyak pasien yang takut untuk berkunjung ke apotek, jadi berkurang angka kunjungannya, itu kita putuskan untuk di apotek. Jadi tidak ada yang di apotek yang di luar sama yang di poli, jadi apoteknya itu terpusat gitu. Seperti itu sih, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga pasiennya juga tidak terlalu banyak, jadi tidak terjadi penumpukan pada saat menunggu obat untuk diserahkan gitu sih. Berarti kemarin pas awal-awal itu terbagi 3 seperti itu ya? Iya, jadi kenapa harus terbagi 3 seperti itu? Karena biar tidak terjadi penumpukan pasien pada saat menunggu obat. Kalau di poliscreening itu biar pasien yang dengan bergejala COVID itu tidak menjadi satu gitu dengan pasien yang lain. Berarti untuk mempertahankan yang hijau tetap hijau, yang merah tetap merah gitu ya? Gitu. Seperti itu. Beberapa bulan ini kan banyak masyarakat yang masih takut ke puskesmas untuk untuk berobat ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Bagaimana atau penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan pengobatan mandiri di rumah seperti itu, Mbak? Nah, jadi penyakit yang ringan aja yang bisa ditangani dengan cara pengobatan swamedikasi, itu penyakit-penyakit ringan, umum dan tidak akut gitu. Contohnya seperti batuk, pilek, demam, pusing, nyeri, atau kelelahan gitu ya, lemas-lemas gitu, bisa ditangani sendiri dengan cara pengobatan swamedikasi di rumah gitu. Contoh obatnya seperti apa, Mbak, untuk yang bisa disediakan masyarakat mungkin untuk penanganan awal di rumah? Penanganan awal di rumah itu biasanya seperti paracetamol, obat-obat bebas yang biasa dijual di apotek seperti itu. Tapi jangan lupa dikonsultasikan dulu pada petugas farmasi yang ada di apoteknya. Seperti itu. Dan jangan lupa tanyakan juga aturan pakainya, cara pemakaiannya, waktu pemakaiannya itu juga ditanyakan gitu. Contoh lain pengobatan swamedikasi di rumah seperti apa, Mbak? Misalnya kayak diare atau apa gitu? Oke. Kalau diare itu dia bisa menyiapkan obat seperti molagit atau norit, karena norit itu kan bekerja untuk memadatkan feses dan mengurangi frekuensi buang air besar, seperti itu. Biar kayak gitu obat-obat diare yang sekiranya ditahu obat itu tuh apa gitu loh. Yang biasanya yang seperti itu yang disediakan. Tapi kalau selama 3 hari tidak ada perubahan yang signifikan, maka perlu ke dokter gitu untuk penanganan lebih lanjut. Mbaknya cepat menyebutkan tentang swamedikasi, pengobatan swamedikasi. Itu apa sih, Mbak? Ya. Swamedikasi atau pengobatan sendiri atau self medication itu merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri di rumah gitu loh, dengan dengan obat-obat yang ada di rumah, ataupun dengan cara membeli obat di apotek sebelum pergi ke dokter gitu. Jadi penanganan pengobatan sendiri di rumah dengan obat-obatan yang ada di rumah ataupun beli di apotek, itu sih swamedikasi atau pengobatan mandiri, pengobatan sendiri atau self medication. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Mbak. Ya. Apa pesan dari Mbaknya dari Kefarmasian Puskesmas Ampenan untuk masyarakat di rumah mengenai pengobatan di rumah seperti itu, Mbak? Ya, yang pertama saya berpesan ya, pesan saya nih buat teman-teman yang ada di rumah, ya, pahami dan ya ada apa ini ya? Ada apa ini ya? Pahami aturan pakainya. Jadi mohon maaf mengganggu sebentar. Iya, aku ceritakan semua. Silakan berdiri dulu, Mbak Vivi. Ada apa nih? Ini mohon diterima, ini hadiah karena tim apotek ini, Mbak Vivi terutama adalah bukan dari tim medis, yaitu perawat, dokter atau lab atau bidan, tapi dia juga turut berkontribusi, bahkan bisa dibilang banyak kontribusi terhadap tim Satgas Puskesmas Ampenan. Ya ampun, aku. Mbak Vivi dari awal COVID itu dia sudah banyak terlibat dalam tim Terima COVID, kasih. walaupun dia
ibaratnya para medis seperti itu. Oh, berarti udah dari 4 sampai 5 bulan ini Betul, udah terlibat dari Mbak Maret ya? udah mulai Wih, ikutan keren. Terima kasih Mbak. Tapi terima kasih buat Satgas COVID-19. Mau nangis? Ini terharu, tau nggak? Selamat. Oke, Mbak, terima kasih atas dedikasinya. Selamat Mbak ya. Dari kami juga Pas News mengucapkan selamat. Terima kasih Al-Qurannya. Kita lanjut Mbak. Oke, terima kasih loh ini. Untuk pertanyaan tadi Mbak, pesan ke masyarakatnya seperti gimana? Yang pertama itu yang pertama pahami aturan pakainya. Terus informasi obat sebelum mengkonsumsi obat itu kita tahu dulu informasi tentang obat tersebut sebelum kita mengkonsumsi gitu. Informasi obat itu bisa kita lihat di brosur obat itu atau di kemasan obatnya gitu. Walaupun kita tahu obat itu dari orang lain yang tidak mengerti tentang obat, setidaknya kita mencari informasi sendiri tentang obat tersebut. Dan perlu diingat, obat itu bisa menjadi racun dan bisa menjadi obat untuk kita. Kalau obat itu digunakan secara tepat, bisa menjadi obat dan menyembuhkan penyakit yang kita derita. Tapi kalau obat itu tidak tepat penggunaannya, bisa menjadi racun untuk kita. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Sedikit tentang Pas News Mbak. Pas News, pas beritanya, pas informasinya. Terima kasih. Selamat pagi Mbak, kami dari Puskesmas Ampenan mau nanya, selama pandemi COVID ini Mbak ada kekhawatiran atau takut nggak kalau pergi ke puskesmas? Nggak ada? Terus kalau Mbak di rumah misalnya ada sakit atau apa, ada nyimpan obat nggak di rumah? Misalnya Mbak panas nih, langsung ke puskesmas atau berobat dulu di rumah? Oh, ada paracetamol. Tapi tetap ada di rumah. Terima kasih ya Mbak.